Koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Calon guru penggerak angkatan ketiga kelas A Kabupaten Tapanuli Utara, Yuslina Pangaribuan, SMA Negeri 1 Sipoholon. Apa yang saya percaya tentang murid dan mempelajari di kelas sebelum saya mempelajari modul 11? Sebelum saya mempelajari modul 11 ini, saya terlalu bangga dengan diri saya sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya merasa bahwa metode atau cara mengajar sudah tepat, di mana terlalu memaksakan kehendak sendiri dan menganggap cara tersebut dapat memotivasi belajar para peserta didik. Dan itu terlihat jelas pada pembelajaran masa pandemi ini, hanya mengirimkan materi pembelajaran dan tugas-tugas yang akan dikerjakan para peserta didik dan menagih tugas tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah dalam memberikan pembelajaran kepada peserta didik, menganggap bahwa guru lebih dominan dan menuntut peserta didik menguasai materi yang diberikan oleh guru. Selanjutnya, saya tidak memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan diri, berkreasi, inovasi, karena menganggap itu kurang penting. Karena yang melakukan hal itu adalah guru itu sendiri. Menuntut peserta didik agar menguasai pembelajaran untuk mencapai KKM atau ketentuan kelulusan minimum semua mata pelajaran. Dan dalam mengajar, saya sebagai guru lebih mementingkan aspek pengetahuan kognitif dan mengesampingkan aspek afektif dan psikomotorik. Dan beranggapan yang benar adalah peserta didik yang memiliki nilai yang tinggi. Dan pada umumnya jarang menggunakan media dalam pembelajaran, hanya fokus pada buku pembelajaran dan guru menerangkan di papan tulis. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya adalah saya menyadari sendiri bahwa apa yang saya lakukan selama ini tidak mencerminkan seorang guru sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Saya mau mengoreksi diri saya sendiri dan memperbaikinya. Karena dalam pembelajaran itu sesungguhnya menyadari kesalahan oleh diri sendiri tanpa ada tekanan, maka lebih giat untuk berbuat yang lebih baik lagi. Pemikiran dan perilaku saya yang egois dan selalu banyak menuntut dan akan saya perbaiki, baik itu metode ataupun cara saya mengajar, dan akan memberikan kesempatan buat anak didik untuk merdeka dalam belajar. Terima kasih memberikan saya kesempatan untuk mempelajari modul ini, agar pola pikir saya berubah dan perilaku saya juga akan berubah. Apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah terlebih dahulu saya sajikan sebuah kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara dan akan yang Anda pelajari dalam modul ini. Terkait mendidik adalah proses memanusiakan manusia, humanisasi, yakni pengangkatan manusia ke taraf insani. Dalam mendidik, ada pembelajaran yang merupakan komunikasi eksistensi manusia yang otentik pada manusia untuk dimiliki, dilanjutkan, dan disempurnakan. Pendidikan itu segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat.
Pembelajaran yang bersifat holistik, yang menyeimbangkan antara cipta, menajamkan pikiran, olah rasa, menghaluskan perasaan, olah karsa, memperkuat kemauan, olah pekerti, menyehatkan jasmani. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa setiap peserta didik mempunyai kodratnya masing-masing yang harus kita gali atau kita kembangkan, dan tuntunan pendidikan merupakan tuntutan, bukan tuntutan menuntun peserta didik ke arah yang lebih baik. Peserta didik harus diberikan kebebasan dalam belajar, merdeka belajar agar mereka mampu berpikir kritis, mandiri, bernalar kritis, dan mempunyai rasa tanggung jawab, menghargai sesama. Tugas kita sebagai guru adalah mengayomi, membimbing, mengarahkan, menggali potensi yang ada pada mereka, pada peserta didik, agar mereka merasa bahagia dalam belajar, dan dalam setiap pembelajaran itu adalah hal yang paling menyenangkan. Ki Hajar Dewantara juga mengajarkan pembelajaran harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam itu adalah kuasa Allah. Itu merupakan anugerah Tuhan untuk semua umat yang telah ada sejak lahir, seperti anak lahir, dewasa, tua, itu adalah kodrat alam. Dan kodrat zaman itu adalah kodrat yang terbentuk oleh budaya manusia itu sendiri. Setelah saya memaparkan kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara yang Anda pelajari dalam modul ini dan akan segera saya terapkan adalah, saya sebagai guru akan lebih menyayangi siswa saya dan menganggapnya sebagai anak sendiri, dan akan memperlakukannya dengan baik, memuliakan anak. Maka siswa akan dengan sendirinya menganggap saya sebagai orang tuanya, sehingga mereka tidak merasa sungkan mengutarakan isi hatinya, sehingga mereka akan mengeluarkan atau memberitahukan potensi yang dimilikinya, sehingga mereka dapat belajar dengan nyaman. Mereka bahagia dalam melakukan pembelajaran, sehingga menganggap belajar itu adalah hal yang paling menyenangkan. Saya akan segera menghargai potensi yang dimilikinya. Saya akan mendengar setiap keputusan mereka dan menghargai kodrat setiap siswa, karena itu adalah kodrat yang mereka terima dari Tuhan. Saya akan lebih terbuka kepada mereka dan siap meluangkan waktu kepada mereka, karena pembelajaran daring, jika mereka bertanya di luar jam pembelajaran, akan saya bantu dan menyelesaikan apa yang ditanyakan. Memperlakukan mereka adalah sebagai teman. Demikianlah akhir dari tugas saya. Sekian dan terima kasih.